Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin miftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walaha ma ba'd. Alhamdulillah. Para habaib, para kiai, para asatidzah, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, bil khusus guru kita Ad-Da'i Allah Habib Ali bin Abdurrahman bin Muhammad bin Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, yang mudah-mudahan diberikan kesehatan panjang umur oleh Allah Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, barusan tetamu kita Habib Muhammad bin Abdullah bin Muhammad bin Abdullah Al-Haddad Ibn Syekh Abu Bakar bin Salim, beliau menyampaikan di dalam penyampaiannya yang sangat singkat bahwasanya kedatangan beliau ke Indonesia ini baru pertama kali, tiada lain salah satu niat dan tujuannya adalah mengambil keberkahan dari masyarakat Indonesia dan dari para ulamanya, dari para aulianya, dan mengambil keberkahan daripada para aulia, para salihin, para sahadat Bani Alwi yang sebelumnya telah membangun atau mentaksis kebaikan-kebaikan di negeri Indonesia ini. Kami mendengar bahwasanya Indonesia yang begitu indah, surga dunia ini, dan juga penuh dengan ulama, penuh dengan pesantren-pesantren dan pendidikan dan lain sebagainya. Kami mendengar hal-hal yang indah tentang Indonesia sebelum kami datang. Tapi sungguh ketika kami datang ke sini, apa yang kami lihat jauh lebih agung, lebih hebat, lebih indah dari yang apa selama ini kami dengar, kata beliau. Alhamdulillah. Dan ini merupakan tanggung jawab besar bagi para ulama, bagi para dai, ya, untuk tetap menjaga, melestarikan warisan-warisan yang dahulu dibangun oleh para leluhur kita dari kaum salihin, dari aulia, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau juga mengingatkan bahwasanya sebentar lagi bulan suci Ramadan akan datang. Persiapkan diri kita menyambut kedatangan bulan suci Ramadan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan mempersiapkan diri kita menyambut anugerah-anugerah Allah, karunia Allah Subhanahu wa taala. Habib Abdullah bin Mahsan Al-Attas, Keramat Empang Bogor, beliau pernah menyebutkan bahwasanya untuk memancing rahmat Allah, anugerah dan karunia Allah adalah dengan cara kita menjaga diri kita dari hal-hal yang menghalangi kita dari rahmat yang Allah turunkan kepada kita sekalian. Apa yang menghalangi? Kemaksiatan, keberpalingan dari Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal semacam ini akan menghalangi kita dari rahmat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau juga katakan bahwasanya dahulu kakek kami, yaitu Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad, beliau memberikan pesan dan wasiat untuk kaum muslimin sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Beliau katakan, apabila kamu ingin meraih anugerah yang besar di bulan suci Ramadan, maka 3 hal pesan saya, kata beliau. Apa itu? Yang pertama, sebagaimana kamu berpuasa di bulan suci Ramadan dari makanan dan minuman, maka berpuasalah dari kemaksiatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, usahakan kamu rutin menjaga atau melaksanakan, menunaikan sholat isya dan sholat subuh berjamaah setiap malam di bulan suci Ramadan. Itu minimal. Sholat isya dan sholat subuh berjamaah di bulan suci Ramadan. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah sebagaimana yang disampaikan oleh Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas barusan, jaga diri kita, sucikan dari kita dari hal-hal yang dapat menghalangi kita dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, seperti kemaksiatan dan lain sebagainya. Mudah-mudahan keberkahan Allah Subhanahu wa taala tercurah untuk kita sekalian. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari ini kita sama-sama selain penutupan majelis ahad daripada majelis Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, juga kita mengenang haul daripada Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi. Habib Ali ini adalah sosok yang istimewa, bapak-bapak, ibu-ibu. Beliau dari semenjak kecil, beliau telah dididik oleh kedua orang tuanya dengan didikan yang terbaik. Apa yang kita lihat dari seorang Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, kemuliaan, ilmu, keberkahan dan lain sebagainya, tiada lain adalah berkat daripada didikan kedua orang tuanya. Ini hal yang penting, bapak-bapak, ibu-ibu, yang bisa kita petik dari biografi seorang Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi. Kita wajib mendidik anak-anak kita dengan didikan yang terbaik. Kita semua berharap anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, keberadaan anak-anak yang saleh
tidak serta-merta tahu-tahu ada kalau nggak kita didik. Kalau kita tidak mendidik anak-anak kita, tidak akan muncul anak-anak yang saleh yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah tanggung jawab kita. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian pemimpin dan akan dituntut pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala atas kepemimpinan kalian. Hadirin yang dimuliakan Allah, Habib Ali dari usia lebih kurang 9 tahun atau lebih atau kurang, beliau telah dikirim oleh orang tuanya ke negeri Hadramaut untuk belajar, untuk menuntut ilmu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, di masa itu negeri Hadramaut tidak seperti sekarang aja susah, apalagi di masa itu lebih dari 150 tahun yang lalu. Habib Ali dikirim oleh kedua orang tuanya ke negeri Hadramaut belajar, negeri yang tandus, negeri yang susah, negeri yang betul-betul jauh dari kemewahan sama sekali, dan bukan di usia remaja Habib Ali, tapi masih di usia kanak-kanak beliau dikirim untuk belajar, untuk menuntut ilmu. Sehingga upaya yang beliau lakukan ini, hal yang berat yang beliau pikir ini, membuahkan buah yang manis. Selama beliau belajar di negeri Hadramaut itu, beliau mengambil ilmu dari para ulama, dari orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antara guru beliau adalah di negeri Hadramaut Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi, wal Habib Ahmad bin Muhammad Al-Mahbar, ayah daripada Al-Habib Muhammad Al-Habib Ali bin Abdurrahman, mendapati masa Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Mahbar ketika datang dari Guwerek ke kota Sewu. Beliau juga mendapatkan ikut hadir bersama Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Mahbar. Beliau juga menimba ilmu daripada Al-Habib Hasan bin Ahmad Al-Idrus, Syekh Hasan bin Mukhaddam. Beliau juga belajar kepada Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Sebagaimana juga di Mekah, Al-Habib Ali belajar daripada kakaknya Al-Habib Ali bin Muhammad, yaitu Al-Habib Husain bin Muhammad Al-Habsyi, mufti Syafi'iyah di kota Mekah. Sebagaimana beliau di Quraidah juga belajar kepada Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, dan belajar dari banyak para ulama yang tersebar di negeri itu, di negeri para aulia, para ulama. Ketika beliau kembali dari negeri Hadramaut juga beliau belajar kepada para ulama-ulama yang ada. Di Indonesia beliau belajar kepada Al-Habib Uthman bin Abdullah bin Yahya Mufti Betawi, murid daripada Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, penulis kitab Sulamut Taufiq. Beliau juga belajar kepada Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi, belajar kepada Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mahbar, belajar kepada Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, dan banyak lagi guru-guru beliau yang tersebar di berbagai penjuru. Bahkan dari sejak kecil beliau dididik oleh ayahnya Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah Al-Habsyi, keramat Cikini. Al-Habib Abdurrahman juga bukan sembarang orang. Beliau juga seorang wali, seorang ulama yang belajar kepada para aulia, para salihin sebelumnya. Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah Al-Habsyi itu belajar kepada Al-Habib Syekh bin Ahmad Bafaqi, Butuh Putih. Sebagaimana Al-Habib Syekh juga bukan hanya sekedar dikenal kewaliannya dan keramatnya, beliau juga seorang muhaddis, belajar di Makkah kepada Imam Abi Hafs Umar bin Abdul Karim bin Abdul Rasul Al-Attar, yang mana Imam Umar Al-Attar belajar daripada gurunya Al-Allama Al-Muhaddis As-Sayyid Ali bin Abdul Bar Al-Wanai. Beliau belajar kepada Imam Muhammad bin Muhammad Murtada Az-Zabidi, belajar kepada gurunya Umar bin Ahmad bin Aqil As-Saggaf, sampai bersambung kepada Imam Abdullah bin Salim Al-Basri, kepada para ulama-ulama, sampai kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah sanad daripada ilmu Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi yang beliau dapati dari guru-gurunya. Dan Al-Habib Ali itu memiliki hati yang bersih, nggak pernah menyimpan kedengkian kepada siapapun, nggak pernah menyimpan kebencian kepada siapapun. Semua mengenal kesucian hati seorang Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi. Beliau persis kalau kita melihat sosok beliau sebagaimana akhlak Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana ya'fu 'anil dzambi idza kana fi haqqihi wa sababihi. Beliau itu memaafkan apabila orang bikin salah kepada beliau. Fa idza dhayya haqqullah lam yadum ahadun li ghadabi. Setiap orang yang melihat sosoknya akan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai baginda sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh seorang Abu Hurairah, "Ya Rasulullah, man hum awliya Allah?" Siapa mereka para awliya Allah Subhanahu wa taala? Maka baginda sallallahu alaihi wasallam dengan tegas menjawab, para awliya Allah siapa mereka? Alladzina idza ru'u dzikrullah. Mereka adalah orang-orang yang apabila kamu melihat wajah mereka, kamu akan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan itu ada pada diri seorang Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi. Jangankan sosoknya, kita melihat foto beliau kita merasakan ketentraman. Al-Habib Ali sudah wafat dari tahun 68 Masehi. Beliau telah wafat sekian puluh tahun, tapi kita melihat foto beliau, kita mengingat Allah.
kita merasakan ketentraman. Saya tidak bisa bayangkan bagaimana orang-orang yang hidup di masa beliau, ketika melihat wajah beliau, ketika mendengar beliau berdiri di atas mimbar mentalkinkan orang-orang kalimat la ilaha illallah, mereka semua menangis, bulu kuduk berdiri ketika mendengar ucapan Habib Ali menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ini tiada lain adalah bagaimana hati seorang Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi yang dipenuhi dengan Allah Subhanahu wa taala. Kullu kalamin baraz fa alaihi kiswatul galab alladhi minhu baraz. Al-Imam Ahmad Ibn Athaillah As-Sakandari beliau mengatakan bahwasanya setiap ucapan yang diucapkan oleh seseorang itu dibungkus dengan cahaya hati yang mana ucapan itu keluar dari dalam hati tersebut. Ketika kita mendengar Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi ucapannya yang menggetarkan hati, yang menyentuh hati, tiada lain karena hati beliau dipenuhi dengan Allah, dipenuhi dengan cahaya ma'rifah billah, dipenuhi dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila kita membaca ayat suci Al-Quran, kita akan mendapati ayat itu hidup pada sosok Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi. Apa ayat tersebut? Yang Allah katakan di dalam Al-Quran, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud dzalika mathaluhum fit Taurat wa mathaluhum fil Injil. Allah taala menyebutkan bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama Nabi Muhammad, siapa mereka? Sifat mereka tegas terhadap orang-orang kafir, penuh kasih sayang kepada sesama mereka kaum muslimin. Engkau akan melihat mereka dalam keadaan ruku', di dalam keadaan sujud, dan terpancar di wajah mereka cahaya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini kita lihat pada sosok Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi radhiyallahu taala anhu wa arda. Sampai ayat yang lain ketika kita baca, Allah Ta'ala menyebutkan tentang orang-orang yang semacam ini. Allah mengatakan wa ibadur rahman alladhina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama walladhina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama walladhina yaquluna rabbana srif 'anna 'adzaba jahannama inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Hamba-hamba Rahman, siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang berjalan di muka bumi dengan kerendahan hati. Apabila diganggu dengan ucapan orang-orang bodoh, beliau tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, akan tetapi ucapan-ucapan orang bodoh itu beliau balas dengan ucapan kedamaian, beliau balas dengan salam, beliau menjawab dengan ketentraman. Itulah mereka orang-orang yang di muka bumi yang dimuliakan oleh Allah, yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hamba Rahman. Beliaulah yang disebut oleh Allah taala di dalam Al-Qur'an, walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Di malam hari mereka tidur di dalam keadaan hati yang terkoneksi dengan Allah. Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad menyebutkan tentang mereka, qaumun idza arkhadh dhalamu suturahu lam tulfihim rahnul wita wal maj'i bal talqahum umudal maharibi lillahi wa man lillahi akrim bisujudi ruk'i yadluna ayatul qur'ani tadabburan fihi walakal ghafilil mutawazzi'i. Beliau disebutkan oleh Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, mereka adalah manusia-manusia yang apabila datang kegelapan malam, kamu tidak akan dapati mereka di atas empuknya tempat tidur atau di dalam hangatnya selimut, tetapi kamu akan dapati mereka bagaikan tiang-tiang masjid. Mereka berdiri bermunajat di dalam salat mereka dengan Al-Quran kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang membuat mereka mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang membuat mereka diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar nasab yang mereka miliki, tetapi ketakwaan yang agung yang mereka miliki kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang membuat mereka mulia. Kesibukan mereka siang dan malam adalah ilmu, adalah amal, adalah takwa, adalah menebarkan kasih sayang dan cinta di tengah-tengah umat Nabi Muhammad, sebagaimana itu adalah misi daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, di pagi hari yang mulia ini kita sama-sama berkumpul di tempat ini di dalam peringatan haul daripada Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, dan juga penutupan majlis ini menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan kepada kita, bisa dapat di bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat wal afiat, dalam keadaan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang selama ini kita pelajari di dalam majlis ini hendaknya kita praktekkan, kita amalkan, kita jadikan sebagai pedoman kehidupan kita sehingga kita meraih keberuntungan di dunia dan di akhirat ya rabbal alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kasih kepada Habib Ahmad bin Naufal bin Jindan yang telah menyampaikan nasihat dan pesan agama yang buat kita, juga membawa kisah atau menakib tentang guru kita Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan membekas di hati sanubari kita, dan tentunya ada yang baik, banyak daripada kebaikan-kebaikan yang beliau sampaikan. Ini insya Allah menjadi bekal bagi kita untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin